Selamat sore anak-anak, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau mulai ibadah kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah sore hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Urapi hati kami, pikiran kami, sehingga ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Kuasa iblis yang mau mengambil sukacita kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, keluar engkau. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak. Nah, kita mau memuji Tuhan sore hari ini. Kita nyanyi lagu Aku Anak Terang. Tetap bangkit berdiri ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi, aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Silakan duduk. Kita nyanyi lagu kedua, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Sungguh-sungguh ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota.
Ibadah sekolah minggu kita berlangsung seperti biasa. Untuk Surabaya, hari Minggu jam 9.15, Malang jam 10 pagi, Medan jam 10.15, dan Jakarta jam 4 sore. Setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab, alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP ya. Anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua, ayo ikuti dengan baik dan tertib. Tidak lari-lari, teriak-teriak dan mengganggu saat ibadah online maupun saat ibadah di gereja ya. Ayo sekarang kita sudah waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Haleluya 12 kali. Tutup matanya, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Terimalah persembahan pujian kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi tante yang bertugas, urapi kami semua, sehingga kami bisa mendengar dengan sungguh-sungguh sampai melakukannya. Kuasa iblis yang mau mengambil benih firman, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, sore hari ini cerita firman Tuhan adalah tentang terang dunia. Wah, apakah anak-anak tahu kalau Allah itu menciptakan 3 benda penerang di langit? Tujuannya untuk menerangi dunia. Ada yang tahu? Atau ada yang belum tahu? Yuk kita buka ya di Kejadian 1 ayat 16. Kita lihat ayatnya ya. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni 1, yang lebih besar untuk menguasai siang. Apa namanya yang lebih besar menguasai siang? Benda di langit yang besar menguasai siang,
matahari ya. Kemudian yang kedua, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Apa namanya? Benda langit yang lebih kecil dari matahari bisa menguasai malam. Bulan. Dan yang ketiga, dan menjadikan juga bintang-bintang. Kita lihat gambarnya ya, Tante. Nah, ini supaya anak-anak bisa paham ya. Nah, itu matahari menguasai siang. Jadi kalau anak-anak lihat matahari di langit berarti sudah siang hari. Kemudian kalau lihat bulan dan bintang ya, benda penerang kedua dan ketiga itu menguasai malam. Jadi kalau lihat bulan dan bintang di langit berarti itu malam hari gitu ya. Nah, itu di perjanjian lama ya. Sekarang kalau di perjanjian baru ternyata Tuhan itu bilang kalau kita ini tante dan anak-anak, papa mama yang menemani, kakak, adik ya, itu bisa menjadi terang dunia. Wah, masa kita nanti bisa jadi terang dunia seperti matahari, bulan dan bintang tadi? Benar, yuk kita lihat ayatnya ya, supaya anak-anak tahu ya, masa sih kita bisa jadi terang dunia? Ini ya Tuhan sendiri yang bilang. Di Matius 5 ayat 14 bagian A saja ya. Matius 14 bagian A nih ya. Kamu adalah terang dunia ya, cukup. Kamu adalah terang dunia. Kamu ini siapa? Tante, anak-anak, papa, mama, kakak yang menemani ya. Nah, bisa menjadi terang dunia. Tinggal mau atau tidak. Nah, terang dunia tadi tempatnya di langit ya, dan ukurannya besar. Kalau bintang itu juga banyak jumlahnya ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu bisa menjadi terang dunia ya? Nah, caranya mulai dari menjadi terang yang kecil dulu ya. Terang yang kecil itu namanya terang pelita. Nah, kalau anak-anak sulit mencerna pelita mungkin lilin ya, terang lilin. Terang lilin itu kecil ya, terangnya kecil ya. Mulai dari terang pelita atau terang lilin itu di lingkungan rumah tangganya anak-anak, rumahnya anak-anak yang sekarang anak-anak tinggali ya. Itu kan lingkungan yang paling kecil ya, menjadi terang pelita ya. Kita lihat ayatnya ya, mulai dari terang yang kecil itu di Matius 5 ayat 15. Ya, itu ya. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, tidak menyalakan lilin, lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa itu gantang? Gantang itu tempat nasi ya. Coba kita lihat gambarnya dulu. Nah, supaya anak-anak paham ya. Nah, ini yang gambar yang kiri ya, sebelah kiri ya, itu lilinnya, pelitanya sudah menyala, lilinnya kecil, pelitanya kecil sudah menyala, tapi mau ditutupi sama tempat nasi. Nah, betul atau enggak? Ya, mati lagi apinya, terangnya ya. Nah, itu ya, itu berarti salah, tetot ya. Nah, kemudian yang benar bagaimana? Kembali lagi ke ayat yang tadi ya. Nah, jadi orang itu tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempat nasi, di bawah gantang. Tetapi di mana? Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu, di dalam rumah tangga ya. Kita lihat tadi gambarnya. Ya, yang betul yang di sebelah kanan ya, yang kiri tadi salah. Lah itu ada tanda silangnya ya, tetot salah. Ya, yang betul yang kanan itu lilinnya ada 7 kecil-kecil ya, pelitanya ada 7. Harus diletakkan di mana? Di atas kaki dian. Kaki dian itu yang lengkung-lengkung gini itu ya, namanya kaki dian. Baru bisa menerangi rumah, apalagi kalau listriknya mati. Wah, sangat amat berguna ya. Lalu bagaimana prakteknya? Anak-anak bisa menjadi pelita di dalam rumah ya. Anak-anak itu sekalipun masih kecil ya, punya kedudukan, punya tempat di dalam rumah tangga ya. Bukan hanya papa mama saja yang punya kedudukan, anak-anak juga punya ya. Kalau anak-anak lihat dari kepala sampai kaki ya,
Lihat kepalanya anak-anak masing-masing sampai kaki itu, papa itu, ayah itu sebagai kepalanya ini ya. Ini kepalanya ini papa ya. Kemudian mamanya tubuh, mulai dari bahu sampai perut ini namanya tubuh, itu mama, ibu ya. Lalu anak-anak yang mana? Anak-anak tempatnya di sini, di tangan dan di kaki ya. Anak-anak itu sebagai tangan dan sebagai kaki. Nah, tugasnya apa? Meringankan, membantu tugas orang tua, membantu papa dan mama ya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya papa dan mama itu nggak punya anak-anak yang bisa jadi terang ya. Artinya berarti kepala dan tubuhnya itu nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Terus perutnya lapar ya, perutnya lapar, mulutnya mau makan. Mau ngambil makanan di meja makan, gimana caranya kalau enggak punya tangan dan kaki? Ya, harus ngelundung dulu, menggelinding seperti bola. Aduh, sulit ya. Sulit. Terus nanti ngambil makanannya pakai mulut ya. Sulit. Makanya orang tua butuh anak-anak ya. Orang tua butuh anak-anak untuk membantu tugas mereka, tugas papa dan mama. Nah, lalu bagaimana cara saya membantu papa dan mama? Saya kan belum bekerja tante, belum bisa kasih uang. Gak apa-apa ya. Cara membantunya adalah dengan taat. T-A-A-T. Oh ya, 4 huruf ini aja. Jadi dengan kita taat, dengan anak-anak taat itu sudah sangat amat membantu orang tua ya. Nah, mungkin anak-anak bilang, "Duh, taat itu sulit gitu ya." Nah, coba anak-anak belajar dulu. Taat mulai dari hal yang paling mudah dan enak ya. Hal yang paling mudah dan enak itu ada 3 ya. Makan, enak enggak? Makan? Enak, mudah. Makan, mandi, tidur. Baik itu tidur siang maupun tidur malam ya. Itu anak-anak kalau disuruh makan, ayo makan, segera laksanakan. Disuruh mandi, segera laksanakan. Disuruh tidur, baik tidur siang maupun tidur malam, segera tidur. Loh, 3 kegiatan ini adalah kegiatan yang paling enak loh anak-anak ya. Tapi anak-anak itu sulit sekali untuk taat dalam 3 hal ini. Ayo mulai sore hari ini ya, anak-anak belajar untuk taat mulai dari mandi, makan, tidur. Ketika disuruh mamanya, "Nak, mandi." Segera hentikan aktivitasnya anak-anak sore hari itu. Misalnya sedang bermain, anak-anak segera bereskan mainannya, segera mandi, segera makan, segera tidur ya. Nah, itu sudah sangat amat membantu orang tua. Nah, kalau 3 hal yang mudah dan enak ini anak-anak bisa taat, harapannya anak-anak bisa taat untuk hal yang lain. Misalnya disuruh belajar, taat, bisa taat ya. Disuruh ambilkan bolpen, ambilkan. Disuruh ambilkan piring, diambilkan ya. Ayo coba belajar dulu mulai dari taat kalau disuruh makan, mandi dan tidur. Bukan nanti-nanti. Kadang seringkali kita ngomongnya nanti dulu masih mainan, nanti dulu masih ini masih itu, tidak ya. Taat itu segera dilakukan ya. Nah, dengan taat anak-anak bisa menjadi terang atau pelita yang kecil tadi, terang lilin tadi di dalam rumah. Kalau sudah bisa taat, anak-anak nanti punya terang yang lebih besar lagi. Ya, lingkungannya lebih besar lagi. Yuk kita baca di ayat yang ke-16 ya, Matius 5 ayat 16. Nah ini ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang ya, di depan orang ini di depan banyak orang, di depan semua orang. Kemanapun anak-anak pergi bisa menjadi terang yang bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kemanapun anak-anak kalau sudah bisa taat tadi di rumah ya, menjadi pelita yang kecil di dalam rumah bisa taat, anak-anak bisa menjadi terang kemanapun anak-anak pergi ya. Apa sih biasanya aktivitas anak-anak itu setiap harinya ya? Senin sampai Jumat biasanya kemana? Ayo gambarnya coba.
Senin sampai Jumat ke sekolah. Ada juga yang sekolahnya Senin sampai Sabtu, boleh ya. Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu pergi ke sekolah. Di sekolah ketemu banyak teman, ketemu banyak guru, harus jadi terang ya. Kemudian kalau hari Minggu pergi kemana? Anak-anak pergi ke gereja, jangan pergi ke lain tempat dulu, ke gereja ya. Harus bisa jadi terang ya. Nah, lalu prakteknya apa supaya anak-anak itu bisa menjadi terang baik di sekolah, di gereja, kemanapun anak-anak pergi. Mulai dari perkataan dan perbuatan yang jujur ya. Lidahnya ini mempunyai lidah yang jujur. Bagaimana jujur itu? Ayo kita lihat ayatnya dulu di Matius 5 ayat 37. Jujur itu apa sih? Ya. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jika benar, ya katakan benar. Jika salah, katakan salah. Jika sudah, ya katakan sudah. Jika belum, katakan belum. Kadang sering kali ini kita belum mandi tapi bilang ditanya mamanya, sudah mandi? Sudah. Padahal sebetulnya belum lah, itu namanya berdusta, lidahnya tidak jujur. Nah itu tadi ayatnya, coba kembali. Kalau enggak jujur gimana? Apa yang lebih daripada itu berasal dari siapa? Si jahat loh. Berarti kalau bohong, enggak jujur itu perkataan kita dari siapa? Dari si jahat. Si jahat itu siapa? Nah, anak-anak ingat ya kejadian di Taman Eden waktu Hawa ya jatuh dalam dosa itu karena si jahat bentuknya apa? Ular ya, ular. Nah si jahat itu sama kayak ular. Coba anak-anak tahu enggak lidahnya ular bentuknya gimana? Ayo coba kita lihat gambarnya ya. Nah berbeda. Itu yang sebelah kiri itu lidah kita ya. Lidah kita itu lurus, dikasih Tuhan, dibentuk Tuhan lidah yang lurus supaya jujur. Iya, enggak ya. Kalau belum ya bilang belum, kalau sudah bilang sudah ya. Bukan seperti lidahnya ular itu, lihat anak-anak, lidahnya warnanya merah terus gimana bentuknya? Bercabang, ada yang satu ke kanan, satu ke kiri lah, bercabang gini lidahnya. Aduh, artinya apa kalau lidahnya bercabang? Suka bohong, enggak jujur, sebetulnya belum bilang sudah ya. Sebetulnya tidak ya melakukan tapi bilangnya tidak, enggak kok, bukan saya kok. Nah, itu namanya lidah ular bercabang. Terus bunyinya ular, suaranya ular itu bagaimana? Gitu ya, mendesis ya, ular itu mendesis. Itu apa? Lidahnya suka bisik-bisik. Kalau anak-anak bisik-bisik sama temannya itu gitu ya, menjelekkan teman yang lain, menjelekkan orang lain. Nah, kalau suka bisik-bisik, suka bergosip ya, itu suaranya seperti suara ular ya. Nah, lidahnya bercabang. Terus kalau lidah bercabang itu artinya enggak jujur, suka bohong ya. Kemudian suaranya mendesis, suka nggosipin temennya, suka menjelekkan temennya, membuli temennya. Nah itu ya, enggak boleh. Nanti ular itu selain punya lidah bercabang dan suara mendesis, dia itu menghasilkan racun atau bisa ya, namanya racun ular itu namanya bisa ya. Ular itu berbisa, beracunnya. Jadi kalau anak-anak mengeluarkan kata-kata yang bohong, kemudian suka menjelekkan temannya, itu akan menjadi lidah kita ini, perkataan kita ini akan menghasilkan racun ya, menyakiti hati temannya, menyakiti hati papa mama ya, bahkan bisa mematikan rohani yang mendengarkan ya. Bagaimana itu mematikan rohani? Enggak mau ke gereja temannya. Ya karena lihat, itu loh setiap minggu ke sekolah minggu tapi bicaranya kayak gitu, berbuatnya juga enggak jujur ya. Nah jadi enggak mau aku ke gereja sama aja. Nah itu namanya beracun berarti perkataan kita ya. Nah enggak boleh ya seperti ular ya. Nah ular itu adalah salah satu jenis binatang ya, salah satu jenis binatang. Coba kita lihat gambarnya. Nah ular ini adalah salah satu jenis binatang ya, betul ya. Nah ular itu punya lidah yang bercabang ya. Kemudian kalau suka bohong ya, suka menjelekkan temennya, itu jadi kayak lidah binatang. Tapi kalau yang sebelah kiri ya, lidah yang jujur, bisa jadi lidah apa? Binatang, A-nya yang depan dicoret. Jadi apa?
bintang. Nah, kalau lidahnya jujur bisa jadi lidah terang, lidah bintang. Tadi ya di 3 benda langit yang Tuhan ciptakan tuh ada yang namanya bintang. Nah, bisa menjadi terang bintang. Anak-anak kalau lidahnya jujur bukan jadi lidah binatang tapi jadi lidah terang, lidah bintang ya. Nah, kalau sudah jujur, sudah taat ya toh, setiap hari jujur taat. Kemanapun anak-anak pergi jujur taat ya kan. Terus diubahkan, tadi sudah jadi terang pelita yang kecil, terus jadi terang di depan banyak orang. Nah, akhirnya yang ketiga, yang paling puncak, anak-anak bisa menjadi terang dunia seperti matahari, bulan, dan bintang tadi ya. Nah, tadi di kitab Kejadian Tuhan menciptakan apa? Matahari, bulan, dan bintang ya. Kitab Kejadian itu kitab pertama di dalam Alkitab ya. Kalau anak-anak buka Alkitabnya anak-anak, kitab pertama itu adalah kitab Kejadian ya. Kemudian di kitab akhir ya, di kitab yang paling akhir dari Alkitab namanya kitab Wahyu juga dijelaskan tentang terang ya. Matahari, bulan, bintangnya ada lagi di kitab Wahyu ya. Coba kita lihat di Wahyu 12 ayat 1. Nah, nih ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit juga. Tadi matahari, bulan, bintang tempatnya di langit juga ya. Nah, apa ya? Seorang perempuan, nah ada perempuan berselubungkan matahari ya. Berselubungkan itu apa tante? Berselimutkan ya. Kalau anak-anak malam ya tidur terus kedinginan, itu anak-anak suka pakai selimut dari kepala sampai ke kaki. Nah, itu namanya berselimutkan, berselubungkan matahari, loh ada mataharinya. Kemudian dengan bulan di bawah kaki, nanti ada bulannya di bawah kaki. Ya, kemudian yang ketiga, sebuah mahkota dari 12 bintang ada di atas kepalanya. Coba kita lihat gambarnya biar anak-anak paham ya. Jadi di kitab Wahyu nanti kita akan menjadi sempurna seperti Tuhan dengan penampilan seperti ini ya, seperti perempuan berselubungkan matahari itu ya. Tadi kan yang gambar di belakangnya perempuan itu adalah benda langit ciptaan Tuhan ya, tadi ya yang tante jelaskan di depan, matahari, bulan, dan bintang ya. Nah, sekarang matahari, bulan, bintangnya itu ada di gambar tengah itu ya. Anak-anak fokus ke gambar tengah, ada perempuan berselubungkan matahari, itu mataharinya ada di belakangnya tapi cahayanya itu menyelimuti perempuan itu. Kemudian bulannya itu yang warnanya merah, yang ada tulisan Wahyu 12 ayat 1 itu ada di bawah kaki. Ada bulannya. Kemudian bintangnya jadi mahkota ya, jumlahnya 12. Cantik ya. Nah, jadi kalau jujur taat ya, kita bisa menjadi pelita kecil, bisa menjadi terang di depan banyak orang, nanti ada harapan untuk jadi mempelai Tuhan. Nah, seperti itu ya, perempuan dengan matahari, bulan, dan bintang. Nah, kalau sudah jadi jadi perempuan dengan matahari, bulan, dan bintang, kita bisa masuk surga bersama-sama dengan Tuhan ya. Tuhan kan tempatnya di surga, kita juga di surga menjadi terang dunia bersama dengan Tuhan ya. Siapa yang mau masuk surga? Ya, saya, tante juga mau, tapi jangan cuma angkat tangan aja ya. Prakteknya, ayo tadi prakteknya apa? Harus taat dulu di dalam rumah, jadi pelita. Mulai apa tadi yang paling bunda, paling enak? Makan, mandi, tidur ya. Enak ya, disuruh makan, mandi, tidur ya, enak ya. Sehingga ada harapan taat dalam hal-hal yang lain ya. Kemudian harus jujur. Jadi batasi perkataan perbuatan kita ini di depan banyak orang, di depan semua orang dengan perkataan perbuatan yang jujur, menjadi lidah terang, lidah bintang ya. Nah, sampai nanti pada saat Yesus datang kembali kedua kali, kita akan menjadi mempelai Tuhan dengan matahari, bulan, dan bintang, masuk dalam kerajaan surga ya. Mulai sore ini jujur taat ya. Oke, sekian dulu firman Tuhan sore hari ini. Kita bangkit berdiri, anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Tante yang berdoa buat anak-anak ya, sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang jujur taat, bisa menjadi terang di rumah, terang di depan banyak orang, sampai menjadi terang dunia seperti Tuhan Yesus.
Kembalikan kami minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Sepanjang minggu ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga Papa Mama yang telah mendidik kami dengan berkat jasmani rohani, berkat rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberikan hikmat akal budi bagi studi kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.